Artinya apa? Semua yang engkau perlakukan kepadamu, takdir yang engkau tuliskan untukku, goresan takdir yang tertulis oleh penakmu, maka sesungguhnya itu adalah yang terbaik buat diriku. Maka dari itu, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, jadikanlah itu sebagai sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, yang bisa jadi itu menjadi harapan bagi orang lain, menjadi keinginan bagi orang lain. Allah anugerahkan kepada kita belum tentu diberikan kepada yang lain. Ya, disinilah cara kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Ahbaban al-afadil yang kami cintai segenap jajaran pengurus DKM Masjid Jami' Al-Barakah dan juga para jamaah kaum muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita berada fi baitin min buyutih, berada di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, memakmurkan sebagian atau yang tersisa dari kehidupan kita ini untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sosok teladan yang setiap teladannya adalah menjadi tuntunan dan panutan bagi kita, dan setiap perilakunya adalah perilaku yang sejatinya mudah untuk kita tiru. Setiap petuahnya sejatinya adalah pesan yang gampang untuk kita lakukan, kecuali hal-hal yang sudah menjadi khususiyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang menjadi khususiyah baginda Nabi, beliau kerjakan dan beliau tidak perintahkan hal itu kepada kita. Akan tetapi hal-hal yang sifatnya umum,
maka sejatinya itu adalah perilaku dan perbuatan yang kalau kita mau saja untuk melakukannya maka mudah untuk kita kerjakan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini adalah kata kunci bagi kita bahwa tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Wajar beliau mau begitu, beliau menabi. Nah, itu kalimat yang keliru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala utus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusina. Beliau adalah manusia juga seperti kita, walaupun memiliki begitu banyak keistimewaan yang menjadikan beliau adalah sosok terbaik bukan hanya dari golongan kita tapi dari seluruh makhluk. Tapi beliau min anfusina. Kenapa min anfusina? Agar kita mudah ngikutinnya, gampang neladaninnya, mudah untuk kita kerjakan setiap petuah dan juga perintahnya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusina. Bayangkan jika seandainya utusan Allah Subhanahu wa taala min jinsil malaikah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala utus nabi itu dari jenis malaikat. Malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, malaikat nggak tidur, malaikat nggak nikah. Ya, kita mau bikin pengajian, nggak ada makanannya, nggak ada minumannya, susah orang mau datang zaman sekarang. Ya, kita mau bikin pengajian, jangan dikasih makanan, jangan dikasih minuman, orang teladannya aja nggak makan, nggak minum, siapa teladannya? Malaikat, repot. Tapi karena teladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah bagi kita untuk meniru dan mengikutinya. Maka dari itu hal-hal yang sulit enggak Rasulullah perintahkan kepada kita. Apa yang sudah diperintahkan dan menjadi kewajiban bagi kita itu adalah sejatinya perilaku yang dalam standar kemampuan tubuh manusia pasti mampu mengerjakannya. Kecuali fil halah al-istithna'iyah, di dalam kondisi-kondisi yang dikecualikan, lagi sakit yang sudah sampai pada taraf di mana dia diberikan keringanan, rukhsah dan lain-lain sebagainya, maka hal ini diperkenankan oleh syariat untuk mendapatkan keringanan. Tapi di antara petua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berperilaku baik, berakhlak dan beretika yang indah. Dan di antara etika yang indah adalah husnudzon. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, husnudzon ini nanti dibagi menjadi dua. Ada husnudzon billah, ada husnudzon biibadillah. Berprasangka baik kepada Allah, yang kedua berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Terkait husnudzon billah, ada hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya ini tergantung bagaimana prasangka
hambaku. Ya. Tergantung bagaimana prasangka hambaku. Apa yang dimaksud dengan saya ini tergantung dengan prasangka hambaku? Yang dimaksud dari saya ini tergantung dengan prasangka hambaku bahwa husnudzon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala amat sangat berpengaruh dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti memperlakukan hamba tersebut. Yang tentunya husnudzon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala juga dibarengi dengan perbuatan yang sesuai dengan apa yang sudah Allah gariskan. Saya mah husnudzon kepada Allah, Allah nggak bakal masukin saya ke neraka, tapi tiap malam nyawer, tapi tiap malam ngedepo, tapi tiap malam ngeoyo, tapi tiap malam maksiat. Nah, ini namanya bukan husnudzon, ya. Jadi husnudzon kepada Allah itu gimana? Yang pertama, yang dimaksud husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala implementasinya adalah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah atas apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Maka dari itu para ulama bilang wa kullu fi'lik jamil fika amalna toil. Ya Allah, kullu fi'lik jamil, semua perilakumu itu indah. Ini ungkapan para salaf yang berangkat dari husnudzon mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua yang engkau perlakukan kepadamu, takdir yang engkau tuliskan untukku, goresan takdir yang tertulis oleh penakmu, maka sesungguhnya itu adalah yang terbaik buat diriku. Maka dari itu, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, jadikanlah itu sebagai sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, yang bisa jadi itu menjadi harapan bagi orang lain, menjadi keinginan bagi orang lain. Allah anugerahkan kepada kita belum tentu diberikan kepada yang lain. Ya, disinilah cara kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulan wa fulan dapat nikmat kayak gitu, kok saya enggak? Bisa jadi apa yang ada pada diri kita itu yang justru sedang didambakan oleh orang tersebut. Kita ngelihat nikmat orang ini kadang-kadang justru ngebawa kepada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Ya. Bahkan sebagian mengeluarkan kata-kata Tuhan gak adil sama gue. Wede. Tuhan gak adil sama ente. Taib, di mana letak ketidakadilan Allah? Coba fikir baik-baik. Fikir secara detail. Ya. Hitung lagi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukanmu selama ini sebagai hambanya. Kenapa fulan hidupnya selalu bergelimang dengan harta, bergelimang dengan materi, sedangkan saya dari dulu begini-begini aja. Fulan udah punya mobil 3, saya motor aja atuh butut. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada fulan wa fulan dengan kenikmatan yang seakan-akan menurut kita luar biasa, Allah juga kasih kita satu kenikmatan yang mungkin dia nggak punya. Apa itu? Banyak. Satu, Allah kasih kepada kita nikmat nggak puyeng mikirin ganti oli. Ya, mikirin ganti oli. Orang dikasih mobil Alphard, ditambah Fortuner, ditambah buat jalan pembantunya ke pasar Sigra. Itu di garasinya udah berapa mobilnya itu? Udah 3. Alphard berapa pajaknya?
Nyampe 12 juta lebih. Bagus kita nggak jadi beli, emang nggak ada duitnya. Ya, apalagi yang platnya boleh mas, yang platnya boleh mesen, ya, yang platnya boleh mas, yang platnya boleh mesen. Ya, itu bisa pajaknya sampai 20 juta, 30 juta. Apalagi udah mau boleh mesen, huruf belakangnya bisa bebas ganjil genap. Waduh, baru Alphardnya aja pajaknya mungkin 15 juta yang plat standar. Mungkin ya, kita hitung-hitungan kasar aja nih mah, boleh nyangka aja. Tapi tambah satu lagi, Pajero atau Fortuner, berapa tuh? Berapa pajaknya? Ini orang sini pada belaga nggak punya mobil, apa emang belum pada bayar pajak ini? Ditanya nggak ada yang jawab. Ya. Tapi Pajero pajaknya misalkan 9 juta. Ya. 9 juta tambah 15 juta udah berapa tuh? 24. Tambah Mesigra 3 juta. Udah berapa? 27 juta. Tahunan jemikir. Belum mikirin bensinnya. Ilo kan mobil Alphard minumnya Pertalite. Begitu di starter batuk. Ya. Belum mikirin ganti olinya, mikirin servis rutinnya, oli rem, minyak remnya, oli gardannya, udah macam-macam. Perawatannya, belum mikirin sopirnya. Kan gak enak punya mobil Alphard nggak punya sopir. Ya enggak? Punya mobil Alphard nggak punya sopir, ya mending lamar jadi taksi Bluebird. Ya. Di mana-mana orang punya mobil Alphard kudu punya sopir biar dia bisa menikmati kenyamanan dari fasilitas yang disediakan di mobil tersebut. Punya Alphard nyetir sendiri mending pakai sigra juga ya, ntar kalau mau naik Alphard tinggal pesen taksi. Tapi itu bagi orang yang nggak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tadi, dia dianugerahkan oleh Allah kenikmatan berupa apa? Berupa nggak pusing mikirin bayar pajak, nggak pusing mikirin servis rutin, nggak pusing mikirin ntar kalau ada yang lecet, nggak pusing mikirin buat bayar sopir, nggak pusing mikirin buat bayar etol, nggak pusing mikirin buat tetek bengek yang lainnya yang terkait dengan kendaraan tersebut. Ya, jadi husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kemudian kita mencari hikmah yang terbaik di setiap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ada sebuah ilustrasi yang unik untuk mengingatkan kita agar senantiasa husnudzon kepada Allah. Apa ilustrasi tersebut? Ya, ilustrasinya adalah orang mobilnya mogok sebelum nyampe ke tempat yang dia pengen parkir di situ. Orang pengen parkir belum nyampe tempat yang dia pengen parkir, ternyata mobilnya udah mogok. Kesel ya, antar tempat parkirnya ditempatin orang, mana parkir di situ romannya kayaknya enak banget, itu view-nya bagus. Nggak kenal lama ternyata tempat parkir yang dia pengenin kena longsor kah? Ya, atau jatuhan batu besar dan lain-lain sebagainya, yang kalau seandainya tuh dia berada di situ maka kemudian dia tidak mendapatkan keselamatan. Ya, maka dari itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu kewajiban, terutama terkait apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Maka kata salah satu masyayikh kita, Sidi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau bilang, lawa aliman nasu ma yajri tahtal aqdar labaka min su'i dhannihi billah. Kalau seandainya setiap manusia tahu apa hikmah yang Allah berikan di balik setiap goresan takdirnya, maka dia akan nangis. Gara-gara apa? Gara-gara udah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan,
nggak adil banget. Dia mah enak banget tuh, duitnya banyak. Dia mah enak tuh, rumahnya bertingkat. Nggak taunya yang duitnya banyak, yang rumahnya bertingkat, di dalam hatinya lagi ngomong, fulan enak banget sih itu, anaknya 5 nurut semua. Nggak kayak kita, anak kita 3 doang juga pada mondok. Mending mondoknya di mana? Mondoknya di Polres. Ya, mondoknya di Polres. Fulan 5, yang pertama mondok di Ploso, yang kedua mondok di Lirboyo, yang ketiga mondok di Sidogiri, yang keempat mondok di Gontor, yang kelima mondok di Kudus. Ya, lima-limanya mondok. Tapi di dalam hatinya ini orang tua yang lagi mondokin anaknya terbersit. Ya namanya kadang-kadang orang ya, manusia biasa, hamba yang biasa ya. Dia asal berangkat ngelongok anaknya ke pondok karena nggak punya kendaraan pribadi, harus ngecer, turun naik bis ya, atau turun naik kendaraan, ngelihat tetangganya kayak kemana-mana tinggal manggil sopir, tinggal duduk anteng di barisan tengah. Mau belanja apapun buat anak-anaknya bisa, terbersit di dalam hatinya, ya Allah enak amat jadi si fulan. Nggak taunya si fulan lagi iri atau lagi menginginkan kenikmatan yang ada pada orang tersebut. Ya Allah enak amat si fulan, anaknya 5 mondok semua, anak saya 3 juga mondok, tapi mondoknya di Polres. Yang satu gara-gara judi online ya, yang satu gara-gara narkoba, yang satu gara-gara nyolong. Nah inilah, setiap kenikmatan yang udah Allah anugerahkan kepada kita, apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, carilah hikmah terbaiknya sebagai seorang hamba. Yang kedua, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala kita implementasikan terhadap harapan kita kepadanya di masa depan, baik masa depan tersebut masih di alam dunia atau masa depan ketika nanti di akhirat, yang diiringi dengan ikhtiar, yang diiringi dengan usaha, bukan kemudian husnudzon yang masuk ke dalam kategori tamanni. Apa itu tamanni? Ngarep doang, ngerjainnya ogah. Yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa introspeksi diri dan beramal untuk kehidupan setelah di dunia, beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya, ini namanya orang yang cerdas, demen introspeksi. Saya demen introspeksi diri, apa sih yang udah kita kerjain dari kebaikan, apa sih yang belum. Ya, seharian nih dia muhasabatun nafas, dan muhasabah ini adalah wirdus solihin, wiridnya orang-orang soleh. Mereka itu di penghujung malam au qablan naum, atau sebelum mereka tidur, salah satu wiridnya apa? Muhasabah. Ya. Introspeksi diri. Hasibu anfusakum qablaan tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum nanti di akhirat kalian diperiksa, dihisab. Ya. Itu makna yang benar dari kalimat hasibu anfusakum qablaan tuhasabu, mengintrospeksi itu. Nah maka dari itu para auliaillah, para sholihin, mereka sebelum tidur ya selalu mengintrospeksi diri mereka, dan termasuk di antara amalan yang terbaik sebelum tidur adalah memaafkan setiap perilaku orang lain yang buruk kepada kita. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada para sahabat ya bahwa salah satu dari mereka adalah kecintaan para malaikat. Taib.
Ini orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai yang paling dicintai sebagai salah satu yang jadi kesayangan para malaikat. Sayyidina Anas penasaran, apa sih amalannya? Datang bertamu Sayyidina Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya fulan, boleh aneh nginep di sini? Boleh. Dikasih nginep Sayyidina Anas. Malam jeliatin, ini orang qiyamul lailnya kagak banyak, ya. Cuman bangun, sholat 2 rakaat, habis itu berangkat ke masjid. Diperhatiin amal orang tuh, diperhatiin amalan sahabat tersebut sebagai motivasi. Apa sih amalan utama dia sampai jadi kesayangan para malaikat? Jadi kalau bertamu gitu Pak, bertamu itu cari motivasi amalan baik dari sohibul bait. Kita bertamu cuma nyari martabak doang, bawa mah kagak, menumpang ngopi doang. Woi bos, bete nih bos, boleh nggak numpang ngopi? Giliran ada butuh ya numpang ngopi, manggilnya bos. Iya, datang ke sono, kopi modal kagak, martabak telur modal kagak, rokok modal kagak, ampe korek juga kagak modal. Iya, udah kejemnya begitu pulang, korek saudaranya dibawa, korek sohibul bait dia dibawa, jadi curanrek, pencurian korek. Ya, begitu temennya WA, weh korek gua lu bawa ya, aduh maaf Ji, lupa masuk kantong ini. lupa masuk kantong. Tapi diperhatiin sama Sayyidina Anas, siang juga nggak banyak sujudnya, ya, sodakohnya standar aja, keluar biasa sama kayak orang yang lain cari nafkah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 3 hari nih batas bertamu nih. Udah, begitu mau pamit Sayyidina Anas akhirnya mengungkapkan modusnya kenapa beliau nginep di situ. Ya fulan, mohon maaf, saya ini nginep di sini karena saya penasaran dengan tazkiyah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepadamu. Apa sih amalan ente? Saya perhatiin malam ente baca Qur'annya biasa aja, nggak ampe yang bejuz-juz. Sholatnya juga nggak ampe yang kakinya genteng-genteng, ya. Qiyamul lailnya juga, waduh, kayaknya mah kalah ente mah sama jamaah al-barokah kalau qiyamul lail. Jamaah al-barokah kan kalau qiyamul lail masya Allah, ya, berdiri malam tapi bukan sholat. Qiyam berdiri, lail malam, jadi berdiri malam-malam. Berdiri doang udah aja gijik mondar mandir nggak jelas, ya. Apa sih amalan yang dahsyat sampai engkau mendapatkan tazkiyah seperti itu dari Rasulullah? Apa ya? Kata nih sahabat, saya nggak punya wirid banyak-banyak sih. Sumenan palingan, kata dia nih, saya kalau mau tidur ngomong aja, ya Allah, kalau ada saudara-saudara saya, ada tetangga saya, ada kolega saya, ada orang baik yang kenal pribadi saya atau cuman kenal sekelebatan doang, kata orang Poris mah, kalau dia ngomongin saya, ngegibahin saya, bohongin saya, ngezolimin saya maafin ya Allah. Saya maafin, ya. Saya maafin mereka dan jadikanlah saya hamba yang pemaaf, ya. Dan saya harap engkau juga memaafkan mereka karena saya udah maafin. Tuh wirid mereka sebelum tidur. Kita kadang-kadang wirid sebelum tidurnya apa? Wirid sebelum tidurnya dendam. Wirid sebelum tidurnya dendam. Begitu mau tidur kita habis ngelihat tetangga kita, ya, yang nyakitin kita, waduh, udah tuh langsung besok, belum mana nih gua taruh paku rumahnya nih, bermotor buannya langsung sobek nih. Ya, belah mana nih kita curangin nih orang nih, belah mana nih kita jahatin nih orang nih, ya. Wahada,
dan ini adalah amalan orang bodoh. Ya, amalan orang baik apa? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia senantiasa muhasabah dan juga amalannya selalu berusaha menghasilkan rekeningnya di akhirat nanti, menuhin rekening di akhirat. Wal ahmaku, dan orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna minallahil amani. Ini yang jadi syahid, ya, yang jadi penguat dari apa yang kita sedang bahas tentang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bodoh siapa? Adalah orang yang atba'a nafsahu hawaha, yang membiarkan dirinya nurutin hawa nafsunya, yang membiarkan dirinya mengalahkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia menangkan hawa nafsunya. Udah mah begitu, tamanna minallahil amaniya, ngarep-ngarep dari Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Pengen masuk surga, pengen. Surganya yang mana? Firdaus. Nggak tanggung-tanggung tuh. Pengen masuk surga? Pengen. Surganya yang mana? Firdaus. Udah sholat? Belum. Punya utang sholat? Banyak. Dari kapan? Ya dari sejak dulu. Amalan hariannya apa? Nyawer. Amalan hariannya apa? Judi. Pengen masuk surga? Pengen. Nah ini namanya ahmak, bodoh dalam kacamata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nih orang kerjaannya maksiat, tapi dia pengen yang enak-enak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai motivasi untuk bertaubat, maka kita sampaikan kepada mereka bahwasanya ampunan Allah itu luas. Tapi jangan cuman ngarep-ngarep ampunan, cuman husnudzon kepada Allah, Allah bakal ampunin dia, tapi sehari-hari perilakunya tidak mencerminkan husnudzonnya, tidak mencerminkan harapan dan keinginannya. Yang benar itu mana? Yang benar itu adalah bahwa setiap hamba punya jatah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala kesalahan, maksiat dan juga kekeliruannya, sekaligus dia pun harus menghapus itu semua dengan cara kembali kepada Allah, meninggalkan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya untuk memenangkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru yang benar. Tapi kalau selalu ya tamanna cuman hanya sekedar ngarep-ngarep, dia pikir itu husnudzon, itu bukan husnudzon kepada Allah. Ya, ngarep-ngarep ampunan dari Allah, mengharapkan surga dari Allah, mengharapkan kenikmatan di akhirat, mengharapkan keselamatan, tapi perilakunya tidak mencerminkan itu disebut sebagai at-tamanni. Tamanni itu kalau dalam bahasa Arab beda dengan taraji atau taraji. Taraji itu artinya adalah harapan, ya. Sedangkan tamanni artinya adalah angan-angan. Kalau taraji, kata para ulama, ar-raja'u ma qaranahul amal wa illa fahiya umniyah. Yang namanya harapan itu mesti selaras dengan perbuatan, dengan actionnya, dengan perilakunya. Apa yang menjadi motivasi dia? Oh, yang jadi motivasi saya adalah juara 1 lomba lari. Taib. Ini harapan dia. Actionnya mana? Actionnya saya udah latihan, saya jaga makan, saya lakukan diet dengan makanan yang cukup untuk nutrisi tapi tidak menambahkan berat badan saya. Ya, ini namanya ar-raja.
Tapi kalau tamanni, saya pengen juara 1, tapi tiap hari minumnya soda, ya, malam-malam teh sisri, campur Indomie, habis itu tidur, ya, pagi-pagi udah langsung nasi uduk, tapi latihan lari enggak. Ini namanya tamanni. Nambah berat badannya 90 kilo, 95 kilo, sampai di hari perlombaan bobot badannya 105 kilo. Lagi mana mau juara 1, ya, begitu jalan juga baru 5 meter, ngap. Ini namanya tamanni. Apa yang dia lakukan dari actionnya tersebut tidak berbanding lurus dengan apa yang dia angan-angankan, dan ini adalah hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibangun atas atau diimplementasikan dalam 2 keadaan tadi. Yang pertama adalah bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang Allah perbuat untuk kita, maka sejatinya itu adalah yang terbaik buat kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang kita demen sesuatu ternyata itu buruk buat kita. Kadang kita benci sesuatu ternyata itu baik buat kita, ya. Kita demen banget sama tuh kembang desa, udah memukanya kinclong, hidungnya mancung, ya enggak, buah henol udah kayak gitar Spanyol, waduh, mana putih banget, masya Allah, mana ngomongnya lembut, kumaha damang, nah, waduh, baru ngelihat di Cianjur kan. Pantesan pulang 2:30. Ngapain itu Pak Jaidir? Ceramah jam 10 kelar, 2:30 baru pulang. Waduh, ada apa itu? Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Kita berasa kayaknya nih orang udah paling baik buat kita. Ngomongnya lembut, ya, parasnya cantik, masya Allah, juga alhamdulillah nutup aurat. Udah ngarep banget kita pengen jadiin bini, belum tentu dia yang terbaik buat kita. Bisa jadi ternyata begitu kita nikahin, kalau kita paksa, nggak taunya penyakitan. Yang penyakitnya kita kagak sanggup buat ngeluarin duit buat ngobatin. Begitu nikah, waduh, baru ketahuan punya asma, punya jantung, nggak boleh capek dikit-dikit berobat keluar duit, dikit-dikit berobat keluar duit. Sedangkan yang satu, kita gogah banget nikah sama dia, udah mah suaranya cempreng, badannya gede, ya, mohon maaf, kulitnya hitam, cuman metalik lah yang ada mencilak-mencilaknya. Gogah kita nikahin dia, tiap hari kita a'udzubillah, ya, minta perlindungan kepada Allah dari berjodoh sama dia. Nggak taunya dia yang pas buat kita. Kenapa? RE King 2 tak, bandel. Kagak sakit-sakitan, mau dibawa ke gunung hayu, mau dibawa ke pantai hayu, mau jalan blok hayu, mau jalan lancar hayu. Lah kalau tadi, ya enggak, kancekan dikit-dikit sakit, biar kata botok bener gelis jasa, kalau kata orang Cianjur, bikin keceplosan lah ya. Kalau kata orang kampung Melayu, ya, di Cianjur mah nggak pakai jasa wajib, ya, gelis pisan cina kita. Ya. Tapi kita nggak punya duit buat ngongkosin berobatnya dia. Ini yang kita berlindung kepada Allah karena kita gogah nikah sama dia, nggak taunya dia yang mesinnya bandel, ya enggak.
Dibawa miskin hayo, dibawa kaya hayo, mau makan gesek hayo, mau makan apa hayo, ya. Nggak pakai kudu ganti oli sering-sering. Nah, itu diantara hikmah dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seringkali kadang-kadang yang kita berlindung kepada Allah darinya justru malah kita jadi sama dia. Ya, ada beberapa orang ya ngomong ke kita, cerita apa namanya, ngasih kabar, alhamdulillah nih anak saya udah mau dapet jodohnya. Orang mana jodohnya? Dari etnis tertentu, dari suku tertentu, yang dulu dia suka ngomong gogah goma punya mantu orang sini, ya, punya mantu dari suku ini. Nggak taunya kejadian salah satu anaknya nikah sama dari suku yang dia tidak suka, gitu. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apa yang sudah Allah takdirkan buat kita, harus senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah, di mana hikmah yang Allah sisipkan itu pasti yang terbaik buat kita. Di mana ketentuan yang Allah tentukan itu pasti ada hikmahnya, kalau seandainya kita mau betul-betul merenunginya, ya, betul-betul mau mentafakurinya, betul-betul mau mencari sisi yang terbaik agar kita ini senantiasa mendapatkan anugerah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi Allah bilang dalam hadis qudsi tersebut, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku senantiasa bersamanya manakala ia senantiasa berzikir kepadaku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia berzikir di dalam dirinya, berzikir tentang aku dalam dirinya, mengingatku di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan menyebut dia pada diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, kalau seandainya dia berzikir kepadaku bersama para makhluk-makhlukku yang lain, manusia maksudnya, maka aku akan mengingatnya bersama para makhluk yang lebih baik dari mereka. Artinya Allah sebut nama kita di kalangan para malaikat. Nah, ini bagian yang pertama dari husnudzon, yaitu husnudzon kepada Allah dengan dalil dari hadis qudsi tadi. Insyaallah mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang husnudzon kepada hamba-hamba Allah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang tersambung kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, di mana Rasulullah bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, lunas utang. Waduh, banyak kan yang amin, ini lempengan lunas utang. Wallahu a'lam.